Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya Andri Budiarto, nomor induk mahasiswa 2510101500089, prodi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan beberapa soal UTS ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Abdurrahman STMT, yaitu pemrograman Python. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Di sini ada beberapa soal, 3 soal, di mana masing-masing soal ada subsoal lagi. Nomor pertama ada subsoalnya, ada 2A dan B. Nomor 2 ada 2 juga, yaitu for dan while. Kemudian di nomor 3 ada A sampai G 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langsung saja kita mulai. Di soal yang pertama kita buka lembar jawabannya. Maksudnya lembar Python-nya. Oke, kita mulai. Bismillah. Penyelesaian soal UTS semester 1. Baik, terus kemudian kita lanjut, itu soal nomor 1A. Diketahui jika umur di bawah 7 tahun tidak bisa diterima di SD, dan jika umur sama dengan 7 atau lebih bisa masuk SD. Berarti ini kita menggunakan logika if. Di sini jika umur atau usia ya, berarti nilai variabel usia kita input manual dari user, integer, ganti input, kemudian silakan masukkan usia anak. Nah, oke. Ini usianya berkecil aja. Usia. Usia kita ulang ya, maaf. Usia integer input silakan masukkan usia anak, kurung awalnya kurungnya 2. Oke. Dan jika umur sama dengan 7 atau lebih bisa masuk SD. Berarti if usia lebih atau sama dengan, berarti lebih besar sama dengan 7, maka lakukan print usia anak memenuhi syarat, untuk masuk SD. Benar ya, usia anak memenuhi syarat untuk masuk SD. Oke. Kemudian kalau nggak terpenuhi, else, ini kita copy aja ya, karena kan sama. Nggak ada namanya usia anak belum di sini, belum memenuhi syarat.
Ctrl S, kita run. Oke. Oke, ini nggak pakai tanda ini ya. Saya kan usia anak memenuhi syarat untuk masuk SD. Saya kan masuk usia AK. Di sini tanda ini ya, titik 2. Ya, silakan masukkan usia anak Anda. Anaknya usianya 8 tahun. Lolos nggak? Usia anak memenuhi syarat. Baik. Modul lagi. Usia anak usianya 6 tahun. Lolos nggak? Usia anak belum memenuhi syarat. Oke. Usia anak pas 7 tahun. Ambil nggak? Usia anak memenuhi syarat. Oke. Sesuai ya dengan soal. Baik, lanjut. Ini kita tutup dulu. 1, 2, 3. Kemudian di sini soal 1B. Bentar. Pada soal 1B disebutkan soal buatlah suatu program untuk menentukan grade A, B, C, dan D pada nilai 1 sampai dengan 100. Nilainya 100 paling besar, kemudian dibagi menjadi 4. Oke, 100 bagi 4, 25 ya. Biar mudah aja sini mah. 25, berarti angka 25 ditambah 25, 50. Ditambah 25, 75. Ditambah 25, 100. 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke. Di sini juga sama, kita inputnya manual aja. Inputnya berdasarkan input dari user. Nilai sama dengan integer input silakan masukkan nilai UTS Anda ya. Oke, di sini kemudian jika grade-nya A, B, C, dan D, berarti A pasti di atas 75, B itu di atas 50, kurang dari 50 ya. Itu masuknya C, dan seterusnya. Coba kita praktekkan aja langsung ya. If nilai lebih besar, nggak pakai sama dengan ya, karena akan lebih besar dari 75, dia harusnya grade A. Ya. Print grade nilai Anda A. Grade nilai Anda A. Oke, lanjut. Kemudian di sini argumen yang kedua untuk nilai B. Grade B if nilai lebih besar dari 50. Grade-nya B. Lanjut. Kemudian argumen yang ketiga untuk grade C, dia nilainya lebih dari 25 ya. Lebih dari 25. Elif nilai lebih besar dari 25, maka grade-nya C. Kalau nggak memenuhi syarat, jika tidak memenuhi syarat, dia masuk kategori D. Nah, kita coba running. Oke. Misalkan nilai saya atau nilai UTS yang dimasukkan misalkan 80, harusnya dia grade-nya A karena di atas 75. Gimana kalau
dia nilainya 75. Harusnya nilainya dia grade B karena 75 bukan bagian dari grade A. Coba ya. Terus kita uji, dia masukin angka nilainya 75, harusnya B. Karena dia tidak termasuk grade A. Ya, grade B ya. Oke, lanjut. Kita coba uji di grade B lagi. Ke grade C, misalkan dia lebih besar dari 25. Nilainya misalkan 30, 40. Nilai UTS 40. Masuk grade C. Ya. Gimana kalau dia nilai UTS-nya ternyata di input 20, harusnya masuk grade D karena tidak memenuhi kriteria. Di bawah 25 hasilnya D. Enter. Oke, benar ya. Nilainya D. Di atas 75 yaitu angka 80 masuk grade A. Kemudian angka 75 yang sama dengan 75 di sini tidak sama dengan, berarti dia masuk di bawah, di grade ke bawah B. Kemudian grade C itu 40, dia lebih dari 25 kurang dari 50. Grade C 20 sama ya, kurang dari 25 selain daripada itu grade D. Oke, lanjut ya. Oke, ketik-ketik kita tutup. Kemudian soal apa ini di sini? 1A, 1B, 2. Soal 2A yaitu buatlah contoh pengulangan for dan will. Kita anggap 2A itu for ya. Nah, ini agak sedikit rumit, cuman saya coba dulu ya. Misalkan kita asumsikan kita punya data dengan isi data nilai diisi dengan nilai berisi dengan 25, terus kemudian 50, terus kemudian 75, terus kemudian 100. Buatlah contoh dengan for. Nah, di sini kita bikin judul, misalkan judul perhitungannya biar lebih menarik. Isi nilai semua nilai yang ada pada database. Semua nilai, semua daftar, semua nilai yang ada pada database. Oke. For x, variabel x in di nilai semua, for x in nilai print semua nilai yang ada pada database print x. Ya, coba kita tes. Coba dulu. Ya. Semua nilai yang ada pada database yaitu 25, 50, 75, 100. Semua nilai yang ada pada database 25, 50, 75, 100. Oke, aman ya? Oke, kita tutup. For 2A, for ya. Tutup. 23. 23. Sama nih, kita punya database yang ini. Database yang ini cuman sekarang pengulangannya menggunakan while. Print semua nilai yang ada pada database. Di sini kita kasih tanda kurung untuk pembeda will. Oke, jadi di sini kita kasih for. Ini juga soal 2B.
di wheel. Di mana X adalah indeks data yang dimulai dengan huruf dengan 0, dimulai hitungan dari 0, kemudian semua nilai yang ada pada database will. Oke. Ketika benar, ketika benar, eh, ketika caps lock ya, ketika caps lock lagi, ketika benar, coba lakukan print nilai pada indeks X. Benar ya? Print nilai pada indeks X, di mana X adalah plus 1. Jadi pengulangannya gini, indeks 0, terus kemudian ditambah 1 berarti angka 25, terus ditambah 1 lagi di indeks kedua, ditambah 1 lagi indeks ketiga, ditambah lagi 1 indeks keempat, dan seterusnya sampai X. Berarti di sini di mana indeks X ditambah 1. Kemudian ke bawah ya, agak panjang ya. Kita gini deh, biar enak. Tambah 1, print nilai X. Ketika benar coba print nilai variabel nilai di indeks X, di mana nilai X adalah cara pengulangannya X plus 1. Oke, terus kemudian kecuali, bener ya? Except, aduh, caps lock lagi. X. Kecuali hingga error dia, sampai nggak habis, nggak ketemu. Sampai indeksnya nggak ketemu. Sampai indeksnya nggak ketemu, baru break, berhenti. Ya, kita Ctrl S, kita coba. Oke. Semua nilai yang berada di database 25, 50, 75, 100 ya. Semua nilai yang ada pada database menggunakan pengulangan while 25, 50, 75, 100. Oke, valid ya, aman ya. Lanjut. Tutup dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lanjut. Ini enter terus ya biar ke bawah karena soalnya cukup banyak. Oke, saya enter lagi. Di sini tadi kita udah selesaikan soal 2B. Sekarang soal nomor 3. Soal 3A. 3A apa? Ibu membeli 6 jenis sayur print. Ini list nih. Berarti sayur bernilai kurung awal di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini isinya sayur bayam, terus kemudian kangkung, terus kemudian sawi, terus kemudian apa lagi, tomat. Anggapnya tomat sayur lah ya, saya nggak tahu tomat sayur apa buah. Tomat, terus cabai, buah lah, cabai ya, tomat juga buah ya, cuman masuk ke jenis sayuran. Cabai, terus bawang apa aja lah, anggapnya bawang merah, bawang putih apa aja.
Di sini tuh print. Perintahnya benar print. Print, oke, print. Hmm, print sayur ibu, gitu aja. Sayur ibu. Daftar sayur ibu, gitu ya. Daftar, daftar, daftar sayur ibu. Oke, kita tutup kurung, Ctrl S, kita akan modulnya. Oh, kosong. Oh, ini lupa dikasih variabel nilai sayur nih. Ini ya. Oke. Daftar sayur ibu, bayam, kangkung, sawi, tomat, cabai, bawang. Ada 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, aman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3B. 3B. Dalam perjalanannya keliling, ibu menambahkan terong dan wortel. Print. Oke, dalam perjalanannya ibu menambahkan terong dan wortel. Berarti sayur. Penambahannya apen ya. Apen, terong. Apa deh? Terong bener ya? Terong. Terong. Sayur apen terong. Dan ya, coba dulu. Wortel. Wortel. Print lagi ini ya. Biar gampang nanti nge-trace-nya. Ctrl S. Modul. Daftar sayur ibu. Daftar sayur ibu. Ditambah terong dan wortel. Bawang, terong, wortel. Oke, aman ya. 6 ditambah 2, 8. Ya, aman nih. Tambah terong tambah wortel masuk. Oke, lanjut. Kemudian soal nomor 3 sih. Kayaknya ini biar gampang.